Selamat datang di Cerita Gelap. Di sini, suara adalah pintu menuju kisah-kisah yang tak terjamah cahaya. Kunci lampu, kunci pintu. Karena malam ini, kita mulai cerita yang tak semua orang berani dengar. Ini adalah cerita gelap, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal tak terjelaskan mengintai dalam gelap. Bersiaplah. Selalu ada sudut yang dilupakan, ruang yang tak pernah disentuh, lorong yang tak pernah dilalui. Di kampus Nusantara, lorong itu dikenal sebagai Lorong 13. Gue sih nggak berani lewat sana malam-malam, katanya. Udah ada 3 orang hilang di lorong 13. Ah, lo mah percaya aja, itu cuma buat nakut-nakutin mahasiswa baru. Kalian ini, semua selalu percaya mitos. Udah jelas itu cuma cerita lama. Mana ada hantu. Lorong 13 kampus ini memang tua, tapi masa sih ada lorong yang bisa bikin orang hilang? Tapi malam itu, rasa penasaran adalah awal dari segalanya. Ran, yakin lo mau masuk sini? Ini udah kelewat serem. Justru itu, kalau ada yang disembunyikan, gue harus lihat sendiri. Malam itu, mereka tak pernah benar-benar keluar dari Lorong 13. Malam itu, kampus mulai sepi. Lampu-lampu lorong tua berkedip seperti mau padam. Di sudut ruang perpustakaan, Rani sibuk membuka lembaran-lembaran arsip lama. Sudah seminggu dia meneliti sejarah kampus ini. Semuanya biasa saja, sampai dia menemukan peta bangunan lama, dan sebuah catatan kecil di pojok bawahnya. Lorong 13, tempat yang bahkan dosen-dosen di sini enggan bicarakan. Suara langkah kaki mendekat, Dimas muncul, suara laki-laki ringan. Niat banget sih, Ran. Udahlah, ngapain sih ngulik-ngulik beginian? Itu lorong katanya angker tahu. Justru karena orang takut, jadi nggak ada yang pernah tahu kebenarannya. Kalau emang cuma mitos, harusnya bisa dibuktikan. Rani menatap peta itu dalam-dalam. Lorong itu, memang nyata. Dan malam ini, dia bertekad untuk membuktikan sendiri. Malam itu, udara kampus terasa lebih dingin dari biasanya. Rani dan Dimas berdiri di depan gedung tua yang katanya sudah lama kosong. Yakin nih, Ran. Gedung F ini, serem banget sumpah. Makanya kamu ikut, biar gak sendirian. Lagian, kalau bener ada apa-apa, at least kita bisa dokumentasiin. Pintu tua itu terbuka dengan suara berderit panjang. Di dalam, lorong-lorong gelap membentang, dindingnya kusam, lampu-lampu kedap-kedip seolah tak kuat menyala. Kok kayak lebih dingin di dalam sini ya? Semakin dalam mereka melangkah, udara makin dingin, dan ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi mereka. Tuh kan, ini, lorong 13. Pintu lorong itu tertutup rapat. Di atasnya, angka 13 tergores samar, seperti bekas cakaran. Ran, pintunya kebuka sendiri. Tanpa sadar, langkah mereka pun masuk, dan sejak saat itu, tak ada jalan kembali. Pintu di belakang mereka menutup sendiri. Suara gemeretak kunci terdengar jelas, mereka terjebak. Ran, jangan bercanda, buka pintunya, ayo keluar. Tadi kamu lihat sendiri kan? Bukan aku yang nutup. Lorong itu seolah tak berujung. Cahaya lampu hanya menerangi beberapa meter ke depan, sisanya gelap pekat. Rani, lihat deh dindingnya. Dinding lorong dipenuhi coretan, seperti tulisan, atau bekas cakaran tangan, darah kering membekas di sela-sela retakan tembok. Mereka terus berjalan, tapi aneh, meski sudah lama melangkah, mereka kembali ke titik awal, pintu masuk lorong 13. Gak mungkin, ini mustahil, kita muter di tempat yang sama. Ini, bukan lorong biasa, Dim, kita harus cari jalan keluar sebelum. Tapi, jalan keluar mungkin sudah terlambat.
Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan kecil tersembunyi. Bau apek, debu tebal menutupi setiap sudutnya. Tumpukan arsip dan foto-foto lama berserakan. Wajah-wajah mahasiswa, semuanya hilang tanpa jejak. Ada puluhan foto, tapi yang paling membuat darah Rani membeku. Satu di antaranya adalah wajah Dimas, foto yang terlihat seperti sudah bertahun-tahun diambil, padahal Dimas masih bersamanya, barusan. Di sudut meja, Rani menemukan catatan tua, tulisan tangan lusuh itu bercerita tentang kutukan lorong ini. Bahwa setiap 10 tahun, lorong harus diberi makan satu nyawa sebagai tumbal. Jam di dinding menunjukkan 15 menit lagi, tepat tengah malam. Rani berbalik, tapi ruangan itu kosong. Dimas menghilang lagi. Dia sendirian di lorong ini, dengan waktu yang terus berjalan dan arwah yang masih lapar. Rani berlari menyusuri lorong gelap. Bayangan-bayangan aneh terus bermunculan di sudut matanya. Nafasnya memburu, pikirannya kacau. Di ujung lorong, sosok itu muncul. Seorang perempuan, rambut panjang terurai, wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergetar seolah ingin bicara. Tinggal, atau tukar tempatmu. Perempuan itu bukan manusia. Dia adalah roh yang terperangkap di lorong ini, korban sebelumnya, yang tak pernah bisa keluar. Rani, tolong aku. Dimas berdiri di sana, matanya kosong, kulitnya pucat, seolah hidup, tapi bukan sepenuhnya. Satu keluar, satu tinggal, pilih.